Silakan berdoa dulu sebelum pelajaran kita mulai. Silakan nanti kita berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Bu Ida absen dulu. Tadi sudah diabsenkan di sini. Amelia, ada ya. Armelia, Hadir. Ayuni kita hadir. Deviana ini ya yang sakit ya. Jerita, Sela, Santi, ya, Santi sudah sehat. Ungu, kecuali Deviana ya yang tidak hadir kali ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, nanti kan kita pada PPL siklus ketiga di pertemuan kedua, kamu lihat dulu video seperti biasanya. Kita video motivasi dulu ya. Silakan diperhatikan video ini sejenak. Pendidikan bukanlah proses mengisi pasif yang hanya menunggu datangnya ilmu pengetahuan dari guru atau orang lain. Namun, jadilah orang yang aktif agar Anda bisa mengembangkan pengetahuan yang sudah Anda dapatkan. Cara ini akan membuat Anda lebih cepat bisa berkembang pada hanya mengandalkan orang lain untuk memberikan ilmu pengetahuan. Beda dengan orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui apa-apa. Ia harus terus belajar akan sunat bodoh bisa hilang dari dia karena sudah berubah menjadi orang yang cerdas. Belajar kamu merasa besok akan mati. Jadi berarti kamu harus benar-benar sisa hidup saya itu tinggal besok, tinggal hari ini. Besok saya tidak ada, berarti tetap semangat belajar dan harus tetap belajar apapun keadaannya. Terus yang selanjutnya di sini kan kita sudah berada pada siklus yang ketiga tadi. Ada 3 ya. Di situ tetap kita yang sekarang pakai model pembelajarannya sama ya. Model pembelajaran masih problem based learning ya. Pertemuan pertama kemarin ya, sesuai dengan sintaksnya ini nanti kita lakukan. Hanya saja di KD3 yang menyusun di sini kamu bisa menyusun atau mencatat jurnal penyesuaian ya. Kamu bisa nanti tujuan pembelajaran kita yang kita capai di sini bisa mencapai tujuan pembelajaran kita yang ketiga dan 4 ya. Jurnal penyesuaian apa di sini? Beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang diterima di muka dan pendapatan yang masih harus diterima ya. Berarti harus ada 3 nanti ya yang harus kita pelajari, yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang ya, utang beban. Terus ada pendapatan yang diterima di muka ya, dianggap kamu juga diutangi ya. Terus yang selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima, itu menjadi piutang kita. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti teknik penilaiannya sebenarnya setiap sebelum kita pembelajaran juga harus memberikan teknik penilaian atau memberikan penilaian apa saja. Di situ ada teknik penilaian sikap, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Pada saat sikap berarti observasi beda pada saat kamu bekerja itu kelompok. Terus di sini ada pengetahuan tes tulis ya. Kemarin kan kita di awal pembelajaran sudah tes ya. Sekarang di pertemuan kedua nanti ada post test ya, pilihan ganda ya. Soal pilihan ganda dengan tes tulisnya di situ menggunakan bentuk quizzes ya. Kalau yang kinerja itu ya, keterampilan dengan kinerja kita menggunakan lembar penilaian presentasi pada saat kalian mempresentasikan hasil dari yang kalian diskusikan. Sudah ya. Itu sebenarnya yang medianya kita gunakan kayak kemarin sama, karena itu masih menyelesaikan tujuan kita yang ketiga dan 4 ya. Yang selanjutnya silakan membentuk kelompok dulu. Silakan membentuk kelompok ya. Silakan membentuk kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Bangkunya boleh digeser ya, boleh digeser. Nah, silakan dijadikan ya, kalau misalkan bertiga untuk pindah ke sana atau bagaimana?
tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar Miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, dega daga digiduk digidum. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil studi kasus dari UD Alda Karunia. UD Alda Karunia merupakan salah satu usaha dagang yang berada di daerah Kecamatan Cimuring, Kabupaten Banyuwangi. Usaha dagang peralatan rumah tangga ini memiliki kendaraan yang tidak digunakan dalam operasional usaha dagangnya. Kendaraan ini disewakan mulai bulan November oleh Ibu Karunia dengan menerima di muka pendapatan sewa sebesar 18 juta untuk 6 bulannya. Karena usaha Ibu Karunia sudah mulai lancar, mempunyai tabungan di rekening salah satu bank yang lumayan kuat di bulan Desember 2021, seharusnya Ibu Karunia sudah menerima pendapatan tunai dari bank sebesar 1.250.000. Di akhir bulan Desember 2021, usaha dagangnya juga harus membayar gaji karyawan sebesar 21 juta yang biasanya dibayarkan di tanggal 2 Januari 2022. Dari studi kasus di sini, yang pertama, Bude Alda Karunia memiliki kendaraan yang tidak digunakan dalam operasional usaha dagangnya. Kendaraan ini disewakan mulai bulan November oleh Ibu Karunia dengan menerima di muka pendapatan sewa sebesar 18 juta. Jadi, dari jurnal penyesuaian UD Alda Karunia per 31 Desember 2021, yaitu pendapatan sewa diterima di muka di sebelah debit sebesar 6 juta dan pendapatan sewa di sebelah kredit sebesar 6 juta. Kenapa di sini 6 juta? Karena kalau 18 juta ini didapatkan selama 6 bulan dan pendapatan yang didapatkan UD Alda Karunia yang sudah menjadi pendapatannya itu selama 2 bulan. Karena 3 juta dikali 2 bulan, dari 2 bulan ini didapatkan dari pendapatan yang menjadi UD Alda Karunia ini sebesar 6 juta. Nah, itu. Kemudian yang kedua, lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal penyesuaian oleh UD Alda Karunia. UD
Karunia merupakan salah satu usaha dagang yang berada di daerah Kecamatan Turule, Kabupaten Banyuwangi. Usaha dagang pelarangan rumah tangga ini memiliki kendaraan yang tidak digunakan dalam operasional usaha dagangnya. Kendaraan ini disewakan mulai bulan November oleh Ibu Karunia dengan menerima di muka pendapatan sewa sebesar 18 juta untuk 6 bulan. Dari soal tersebut, kita dapat mencatat akun yaitu pendapatan sewa diterima di muka di sisi debit dengan nominal sebesar 6 juta dan pendapatan sewa di kredit sebesar 6 juta yang didapat dari pendapatan sewa awal yaitu 18 juta. Lalu dibagi dengan 6 bulan untuk 6 bulannya, lalu dikali 2 bulan, 2 bulannya itu berasal dari mulai disewakannya yaitu bulan November sampai bulan Desember, dihasilkan yaitu 2 bulan. Lalu 18 juta ini kita bagi 6 bulan lalu kita kali 2 bulannya itu yang dari awal mulai disewakannya yaitu bulan November. Lalu kalau per bulannya yaitu kalau dikali 1 hasilnya 3 juta, karena di sini disewakan dari mulai bulan November yaitu kita menghasilkan 2 bulan, lalu kita kali 2 yang hasilnya yaitu 6 juta. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik lagi yang di kelompok 2. Kelompok 1 yang sering semangat sekali adalah Jelita. Ya, Jelita silakan ditiru semangatnya Jelita pada saat menerangkan atau pada saat menjelaskan ya. Silakan di pertemuan berikutnya nanti lebih semangat lagi, sama-sama sudah bisa menampilkan hasil dari diskusinya. Alhamdulillah sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Terus sekarang yang kita pelajari tadi apa saja? Berarti dari yang kamu diskusikan punyanya studi kasusnya UD Alda Karunia ya. UD Alda Karunia itu sebenarnya kita tujuan akhirnya yang tujuan yang kedua, yang 34 sorry, 2 tujuan yang 34 di mana kamu bisa mencatat jurnal penyesuaian apa? Pendapatan sewa, Pendapatan sewa, buka, pendapatan yang masih harus sama yang masih harus dibayar. ya, 3 itu intinya yaitu pendapatan yang sewa yang diterima di muka sama pendapatan yang masih harus diterima dengan beban yang masih harus dibayar atau utang ya. Di situ utang, kamu masih punya utang beban gaji, jadi dikemas dalam studi kasus. Sebenarnya hanya nanti sebenarnya bisa kamu menganalisa transaksi jurnal penyesuaiannya. Refleksi dari yang sudah tampilkan tadi, video motivasi dulu yang awal. Seperti apa tadi video motivasinya? Kira-kira Pentingnya belajar tadi ya, sudah itu ya, bisa melihat video motivasi. Terus yang kedua kita menggunakan masih assemblernya tadi ya, media pembelajarannya karena ini masih lanjutan dari pertemuan yang pertama kemarin ya. Terus yang ketiga apalagi yang sudah LKPD-nya, sebenarnya di situ bahan ajarnya sudah ada di flipbook, mungkin karena online bisa di-refresh lagi karena biasanya ada expirednya kalau online di flipbooknya. Terus yang selanjutnya nanti kita akan menggunakan quizzes kalau kita post test pada saat kita post test ya. Tiap kaki melangkah di hadapmu Dinda, adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta? Adakah wajahku hadir dalam semesta meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta, memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga, berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh, 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 oh Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada. Mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata,
Tapi aku tak peduli itu. Ku tahu ku jauh dari nomor satu. Diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Biarkanlah suka yang kini ku rasa. Setelah itu ada di nomor 5 ya. Nomor 5 tadi yang benar semua, berarti pilihannya yang A. Itu ayat jurnal penyesuaiannya dengan pendekatan harga pokok penjualan yang ada di kursi nomor 5 ini ya. Jadi kalau kita mau buat ini apa? Pendekatan dengan harga pokok, menyesuaikan persediaan barang dagangan awal, maka di situ harus kita menentukan HPP dan persediaan barang dagangan ya. Terus yang selanjutnya tadi sudah benar semua, umum sama jelita ya. Ya, kasih tahu dulu dengan sama umum dengan jelita silakan ya. Sekarang kita sudah melaksanakan semuanya ya. Melaksanakan pembelajaran kita hari ini mulai dari tadi yang awal kita video dan lain sebagainya sampai dengan kuisis. Kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Karena nanti di pembelajaran berikutnya kita akan ketemu dengan KDA baru. Maka di KDA baru pertemuan pertama kita harus pre-test dulu. Baru nanti yang di pertemuan keduanya ada post-test ya. Alhamdulillah kita selesai di pembelajaran kita yang hari ini ya. Silakan nanti karena ini jamnya kita 3:04 ya. Berkemas habis ini kita istirahat ya. Pembelajaran yang kita akan lakukan di pertemuan berikutnya nanti KD-nya adalah menyusun laporan keuangan ya. Menyusun laporan keuangan ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan nanti bagaimana presentasinya lebih baik dan lebih bagus lagi ya. Semangatnya kemana ya? Bersuara kayak suka ya. Pokoknya yang semangat yang kayaknya masih ada suaranya kurang keras, kurang energik ya, masih kurang semangat pada saat berpresentasi. Biar yang mendengarkan ini ikut langsung semangat ya, ikut semangat seperti itu. Terima kasih, ucapkan alhamdulillah Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelisnya.